sedang menutupi aib-aib kita. Sebaik apapun kita, kalau Allah membuka aib-aib kita, maka tak ada makna. Maka jangan biasakan membuka aib saudara-saudara kita kalau kita tidak ingin dibuka aibnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah." Siapa orang yang menutup aib saudaranya, maka Allah akan menutup aibnya di dunia dan juga di akhirat insyaallah. Maksudnya apa? Maksudnya bahwa jangan sampai amalan kita dari Ramadan sebelumnya menuju Ramadan berikutnya habis karena kita sering membicarakan aib-aib dan mencari kesalahan saudara kita. Na'udzubillah tsumma na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semua dari hal-hal tersebut. Jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita melanjutkan kajian kita pada kitab Tazkiyatun Nafs. Kaedah-kaedah penyucian jiwa, kaedah-kaedah pembersihan hati. Alhamdulillah, kita pada pertemuan sebelumnya sudah memasuki kaidah yang kedua, yaitu ad-du'a'u miftahu zakatin nufus. Doa adalah kunci daripada penyucian jiwa. Kita ketahui bersama bahwa awal mula daripada doa itu sendiri daripada hati-hati kita semua. Maka sangat penting bagi kita untuk sama-sama memperbaiki hati kita. Sebagaimana yang sudah kita ketahui bersama sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ala inna fil jasadi mudghah, idza salahat salahat jasadu kulluh, wa idza fasadat fasadat jasadu kulluh." Ketahuilah sesungguhnya dalam diri manusia itu ada segumpal daging. Jikalau segumpal daging itu baik, maka baiklah seluruhnya. Jikalau segumpal daging itu buruk, maka buruklah seluruhnya. Ala wahyal qalb. Ketahuilah bahwa itu adalah hati. Lalu bagaimana hati? Hati di dalam Al-Quran disebutkan ada 3 macam bentuk hati. Ada berapa? Ada 3 macam bentuk hati. Hati yang pertama disebut dengan qalbun salim, hati yang selamat. Mudah-mudahan kita semua termasuk di dalamnya. Bagaimana hati yang selamat itu? Selalu bergetar, selalu merasa takut jika disebut nama Allah, dan selalu bertambah imannya saat dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Hati yang selamat. Lalu Allah sebutkan kemudian yang kedua, hati yang marid, qalbun marid, hati yang sakit. Hati yang sakit ini berbahaya. Dia orang beriman, dia orang yang beribadah, dia orang yang bermajelis, tapi karena ada penyakit dalam hatinya, ini yang merusak hidupnya. Satu majelis tapi punya hasad, satu majelis tapi punya rasa namimah, ya, dan seterusnya, ya. Orang yang punya penyakit hati, riya dan sebagainya. Ini hati yang kedua, qalbun marid. Yang ketiga, dan ini yang na'udzubillah, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari hati yang kedua ini, qalbun mayyit, hati yang mati. Sawa'un 'alaihim a'andzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Hati kalau sudah mati, hati kalau sudah ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala, sama saja. Kita beri mereka peringatan, kita beri mereka nasihat, sama-sama tidak mau mendengarkan. Khatamallahu ala qulubihim, Allah tutup hati mereka, wa ala sam'ihim, pendengaran mereka, wa ala absarihim, penglihatan mereka, dan seterusnya. Allah tidak bukakan jalan-jalan kebaikan kepada hati-hati yang mati. Maka di mana posisi kita hari ini?
tentu jawabannya bukan orang lain yang menjawab, tapi kitalah yang mampu menjawab itu. Apakah hati kita termasuk qalbun salim, hati yang selamat, selamat dari penyakit-penyakit, selamat dari perkataan-perkataan yang buruk, selamat daripada niat-niat yang jahat. Salim, selalu menyampaikan kedamaian di setiap harinya, di setiap kesempatannya. Makanya kita ini termasuk yang salim, beragama Islam, keselamatan, ya. Atau kita hatinya mungkin masuk pada kategori yang kedua, qalbun marid, ya, hati yang sakit. Maka segeralah memperbaiki hati kita kalau sedang sakit. Bagaimana cara memperbaikinya? Ya, salah satunya adalah dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, jangan sampai kita termasuk yaitu qalbun mayit, hati yang mati. Ini justru sangat-sangat berbahaya, ya. Hati yang mati itu sangatlah susah untuk menyebut Allah Subhanahu wa ta'ala. Sangatlah susah untuk melakukan kebaikan. Sangatlah berat untuk melakukan ibadah. Itulah ciri-ciri hati yang mati. Maka tidak heran ketika kita lihat orang sakit, parah sakitnya. Kata orang, kasihan dia sedang sakit. Tapi jangan-jangan, ya, kok kita lihat dia sakit tapi selalu minta sholat, sakit tapi selalu minta wudu, sakit tapi selalu minta zikir. Berarti yang sakit hanya jasadnya, tapi hatinya tetap qalbun salim, hati yang selamat, yang selalu mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi di sisi lain ada orang kuat, sehat, Masya Allah, punya waktu yang luar biasa, berkali-kali panggilan, bahkan kita tidak melihat lisannya dibasahi dengan tilawatul Quran. Barangkali orang ini bukan jasadnya yang Allah titipkan sakit, tetapi hatinya yang marid, hatinya lah yang sedang sakit. La haula wala quwata illa billah. Tak ada daya, tak ada kekuatan kecuali datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ad-du'a'u miftahu zakatin nufus. Doa adalah kunci daripada tazkiyatun nufus. Berbicara tentang doa maka tidak bisa terlepas daripada hati kita. Kalau mau menjadikan doamu sebagai landasan untuk menyucikan jiwa kita ini, maka kembali kepada hati kita. Harus menjadi hati-hati yang selamat. Lalu bagaimana doa itu menurut Al-Quran, Ustaz? Paling tidak ada 6 bentuk macam bagian daripada doa di dalam Al-Quran. Ada 6. Yang pertama, ad-du'a'u al-ibadah. Menurut Al-Quran, doa itu yang pertama adalah al-ubudiyah, ya, ibadah, penghambaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadurruk. Di sini ada kata-kata doa, tapi bukan berarti doa dalam artian mengangkat tangan, bukan. Doa dalam artian di sini adalah beribadah, menyembah, ya. Dan janganlah engkau menyembah sesuatu yang tidak memberi manfaat dan tidak pula memberi bencana kepadamu. Sebab jika engkau melakukan demikian, sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang zalim. Jadi satu, kita berdoa itu berarti kita ibadatullah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam artian bentuk penghambaan kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Konsepnya di situ dulu. Kalau kita berdoa, ada enggak orang berdoa, Ustadz, tetapi yang dia mintai, yang dia datangi bukan Allah? Ada.
datang ke tukang ramal, datang ke tukang dukun misalnya, ya. Siapa orang yang mendatangi tukang ramal ataupun tukang dukun, ya, dan dia yusaddiquhu, dia mempercayainya, ya, oke? Datang bertanya dan mempercayainya, maka tidak diterima sholatnya sebanyak 40 hari. Berapa? 40 hari. Bayangkan, 40 hari tidak diterima sholatnya. Bahkan ulama yang mutasyaddid, yang versi kerasnya, ada yang mengatakan siapa yang mendatangi dan membenarkan, ya, mendatangi, membenarkan, maka dia termasuk orang-orang yang murtad. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Ini ulama yang mutasyaddid. Maka berdoa itu tidak cukup hanya sekedar meminta, tetapi ada bentuk penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama, harus dipahami, ya. Yang kedua, doa itu adalah ad-du'a'u al-isti'anah. Doa itu bagaimana kita meminta pertolongan. Jadi doa itu adalah pertolongan, bentuk pertolongan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin." Ya, dan ajaklah, ya, seluruh penolong-penolongmu selain Allah jika engkau benar-benar orang-orang yang benar. Di sini maksudnya bukan kita berdoa kepada orang-orang yang membantu kita, orang-orang yang menolong kita, bukan, ya, tetapi kita meminta pertolongan, ya. Karena di sini Allah menyinggung tentang Al-Qur'an. Kalau kamu ragu terhadap Al-Quran, kata Allah, kalau kamu punya sedikit ketidakpercayaan kepada Al-Quran, panggil seluruh teman-temanmu itu yang menjadi backing hebatmu, lalu kamu datangkan seperti Al-Quran ini. Nah, itu maksudnya. Jadi bukan kita berdoa kepada mereka, tetapi kita meminta pertolongan, ya. Tetapi itu tidak bisa terjadi. Kenapa? Karena Allah berfirman dalam ayat lain, seandainya berkumpul jin dan manusia untuk mendatangkan satu saja semisal dengan Al-Quran ini, maka tidak akan ada yang mampu mendatangkannya. Jadi doa adalah pertolongan. Yang ketiga, jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, ad-du'a'u as-su'al. Doa juga itu adalah as-su'al, ya, permintaan, ya. Sebagaimana yang sering kita sampaikan, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Yang namanya permintaan, yang menentukan siapa, Pak? Yang meminta atau yang dimintai? Yang dimintai. Kita minta air misalnya, 1 atau 2 botol air, kita minta, ya kita dikasih 1, ya syukur, namanya kita minta. Nah, itu konsepnya doa seperti itu. Ini kadang-kadang kita meminta tapi rasa yang dipintai. Nah, ini bahaya kalau seperti ini. Maka jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah membagi doa, salah satunya adalah doa as-su'al, permintaan. Maka minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, yang keempat, ad-du'a'u al-qaul. Doa itu kata-kata. Doa itu kata-kata. Jadi memang tidak bisa kalau doa ini tidak dirangkai dengan kata-kata, ya. Maka buat kata-kata, ya. Hafalkan doa-doanya, ada lafaznya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, da'wahum fiha subhanakallahumma, ya. Orang-orang yang di surga itu nanti berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maha suci engkau ya Allah. Wa tahiyyatuhum fiha salam, dan salam penghormatan mereka ialah salam sejahtera, ya. Wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin, dan akhir daripada
permintaan mereka atau penutup doa mereka adalah memuji Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan, ini konsep kata-kata dalam berdoa. Puji, sucikan Allah, puji Allah, ya, dan minta keselamatan, lalu kemudian tutup dengan alhamdulillahirabbil alamin. Nah, ini kadang-kadang begini konsepnya nih. Ada orang pengennya berdoa tapi tidak mengawali dengan memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, saya kasih konsep sederhana begini. Ini menarik ya. Kita itu kan sholat 5 kali, ya 5 kali. Dan kita itu setiap sholat harus wajib membaca Al-Fatihah. La sholata liman yaqra bi Fatihatil liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak ada sholat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Berarti kan secara tidak sadar atau secara sadar kita harus menangkap tuh Al-Fatihah ini sesuatu yang sangat penting. Saking pentingnya dalam hidup ini, kita harus baca di dalam sholat kita. Bahkan tidak jadi tuh sholat kalau tidak ada Al-Fatihah. Bahkan disuruh ulang-ulangi Al-Fatihah itu. Padahal ada berapa surat Pak? 114 surat. Namun kita diminta mengulangi surah Al-Fatihah terus menerus. Nah, coba perhatikan sedikit ya. Misalnya papan tulis bagus nih. Ternyata kalau ingin hidupmu ini baik-baik saja dan kamu ingin mendapatkan kebaikan dalam hidup ini, maka kuncinya ada di surah Al-Fatihah. 1. Bismillahirrahmanirrahim. Apapun yang kamu lakukan dalam hidup, apapun aktivitasmu ini, maka janganlah kamu memulai kecuali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kamu ingin kebaikan, mulailah dengan Bismillah. Niat karena Allah Subhanahu wa taala. Saya kasih contoh. Minum ini hukumnya sunnah atau mubah? Sunnah atau boleh? Boleh. Tidak sunnah ini, ya. Apalagi tidur itu sunnah atau mubah? Mubah. Kapankah minum ini menjadi berpahala dan kapankah tidur itu menjadi berpahala? Ketika kita merubah niat kita. Tadinya saya hanya sekedar minum, tetapi karena niat saya adalah karena Allah Subhanahu wa taala, maka sebelum minum saya kira-kira ngapain? Bismillah. Baca nama Allah Subhanahu wa taala. Maka minum saya bernilai ibadah. Tidur pun demikian. Kalau orang tidur langsung niatnya hanya ingin tidur, ya mubah. Sah-sah saja, tidak ada larangan. Tetapi kalau orang tidur, dia baca doa, niatnya ingin mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala, berpahala enggak kira-kira itu? Berpahala. Begitu juga engkau wahai para ayah, engkau wahai para bapak. Kalau engkau capek bekerja, banting tulang dari pagi sampai kemudian sore, pulang malam, masih begadang lagi kerja tugas buat besok, hanya sekedar bekerja, mubah. Boleh, silahkan saja. Tapi kalau engkau pergi bekerja dan kamu niatkan itu karena Allah Subhanahu wa taala, berarti bernilai pahala. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah kita memulai bismillah, tidak mungkin kita mendapatkan keburukan. Boleh jadi itu buruk menurut kita, tetapi itu ada kebaikan di balik itu semua. Maka Allah akan berikan kebaikan kepada kita karena kita memulai dengan yang baik-baik. Ingat, alhamdulillahi rabbil alamin. Kalau engkau sudah dapatkan air minum ini, kalau engkau sudah mendapatkan nikmatnya tidur karena kau baca doa, kalau engkau sudah dapatkan nikmatnya bekerja karena niatmu karena Allah, Allah berikan kekayaan, Allah berikan harta, Allah titipkan kenyamanan, jangan lupa alhamdulillahi rabbil alamin.
puji kepada Allah Subhanahu wa taala alias bersyukur. Nangkap ya? Jadi memulai segala sesuatu karena Allah jikalau ingin kebaikan, dan setelah Allah titipkan kebaikan, alhamdulillahirabbil alamin. Puji Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu apa? Ar-Rahmanir Rahim. Hei, sadar. Yang kau dapatkan itu bukan karena usahamu. Yang kau miliki hari ini bukan karena kerja kerasmu. Pujian manusia yang kau miliki bukan juga karenamu, tapi Ar-Rahmani Ar-Rahim. Hanya karena Allah sayang padamu, hanya Allah kasih ke kamu. Oke? Sekarang kita sudah paham bahwa ini dari Allah, ya. Allah memberikan kepada kita, kita mensyukurinya. Ingat kata Allah, Maliki Yaumiddin. Apa itu Maliki Yaumiddin? Yang menguasai, raja dari segala raja pada hari pembalasan. Berarti apa yang kamu usahakan tadi yang baik-baik, lalu Allah berikan kepadamu, lalu engkau syukuri, kira-kira kamu yang raja, kamu yang memiliki atau bukan? Bukan. Itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan punya kita. Dan ingat, karena itu bukan punya kita, oke? Maka kita akan ditanya di Yaumiddin, pada hari pembalasan. Nangkap ya? Jadi jangan sembarang baca Al-Fatihah nih, ya, pelan-pelan. Insyaallah paham. Saya nitipkan ini ke Bapak. Tolong ya Pak, ini dijaga, saya pergi sebentar, titip. Tapi Bapak sobek-sobek, Bapak buang-buangin airnya, marah nggak kita? Marah. Allah pun nitipkan kepada kita sesuatu kebaikan, bukan untuk kita khianatin, tapi untuk kita syukuri. Maka jangan pernah merasa memiliki. Sudah kau memiliki, sudah kau tidak merasa memiliki. Karena kamu tidak merasa memiliki, maka engkau akan memberikan kebaikan tersebut kepada tempat yang benar. Alhamdulillah. Apa tempat yang benar itu? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Gunakan kebaikan itu yang bukan punyamu, yang bukan milikmu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Sudah kau gunakan ibadah, hati-hati. Ibadah itu juga bisa jadi penghancurmu. Maka minta kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Minta kepada Allah agar engkau diistiqomahkan di jalan yang lurus. Karena ada orang, dia awalnya minta kepada Allah, wa minhum man ahadallah. Ada orang yang berjanji kepada Allah, saat dia ingin melakukan kebaikan, ya Allah, kalau saya dapat kerjaan, saya akan belikan istriku emas, saya akan berikan istriku pakaian, saya akan sekolahkan anakku di tempat yang terbaik. Allah kasih kerjaan, tiba-tiba dapat kerjaan, temannya nggak pakai motor tapi pakai mobil, jadinya nyicil mobil, nggak jadi beliin emas istrinya. Ini man ahadallah, ada orang yang berjanji kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Falamma atau, ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan, bakhilu bihi. Masya Allah, jazakallah khair. Baru bicara bakhil, kikir langsung datang. Allahu Akbar. Doa ini langsung dijawab ini. Insyaallah, alhamdulillah. Ketika Allah titipkan kepadanya yang dia minta, bakhilu bihi, dia kikir. Ditanya, sedekah Pak? Aduh, ada ini, ada itu, ada ini. Banyak alasan. Ini orang yang tidak ihdinas siratal mustaqim, tidak berada di jalan rel yang lurus. Lalu kemudian ayat berikutnya kita minta kepada Allah apa? Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Ini yang penting.
bukan jalan-jalan yang engkau murkahi, dan bukan jalan-jalan yang engkau sesatkan. Sudah dapat nikmat, sudah dapat ilmu, sudah dapat semuanya, tapi kenapa tidak bahagia? Kenapa tidak punya kekuatan? Kuncinya satu, kita masih mengikuti gaya-gaya hidup orang-orang yang Allah murkahi. Tontonan kita, ekonomi kita, ya, pemikiran kita, pendidikan kita masih mengikuti orang-orang yang Allah murkahi. Kita tidak kekurangan ekonomi. Orang-orang ekonom hari ini, Pak, Masya Allah banyak sekali. Kan Masya Allah ya, sekarang ini kan Pak Prof Kemenak ya mengatakan kita ini harus mengembalikan sejarah, kata beliau, bahwa sesungguhnya yang pertama kali pendidikan di Indonesia yang berhak menjadi universitas itu adalah Universitas Termas, ya, Universitas Tubiren, ya, Universitas siapa lagi gitu ya, pesantren maksudnya gitu ya. Tapi karena kita dibalikkan sejarah, akhirnya jadilah universitas-universitas yang lain. Maksudnya apa? Kemana arah pendidikan hari ini? Ya, kemana? Kita sibuk mempelajari ini, sibuk menuntut ini. Ini mau kemana sih sebenarnya? Jangan-jangan hanya menciptakan generasi monster yang kenyang akan akal, tapi haus akan hati, haus akan iman. Jangan-jangan seperti itu saja. Kita rela-rela mendidik anak kita dengan segala macam bentuk kehidupan dunia ini, tapi justru dunia itu pula yang menghancurkan anak kita. Dilatih sedemikian rupa, tapi tidak punya kekuatan pondasi yang kuat untuk menghadapi itu. Tidak ada larangan untuk belajar dunia, karena Islam punya ulama-ulama besar yang menemukan perkara-perkara ilmu dunia dan sains. Tapi mereka sudah punya pondasi yang kuat. Maka hari ini kalau kita ingin bahagia, keluarga kita ingin bahagia, jauh-jauhlah daripada apa-apa yang Allah murkahi. Yang sering terjadi di keluarga itu adalah apa? Harta haram, riba. Orang yang melakukan riba, yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqah. Kayak apa itu namanya, Pak? Riba itu kayak melawan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini surah Al-Fatihah. Nah, pentingnya kita itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Alias doa itu al-qaul. Doa itu kata-kata. Maka cakuplah di dalam kata-katamu saat berdoa memuji Allah Subhanahu wa taala. Minta keselamatan dan tutuplah dengan alhamdulillahirabbil alamin. Masalahnya kita ini assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, langsung pengen doa, ya kan? Bismillahirrahmanirrahim. Ya boleh, tetapi aturannya berzikir dulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Sucikan dulu Allah Subhanahu wa taala, lalu berdoa. Ini yang keempat. Yang kelima, doa itu adalah an-nida, memanggil, panggilan, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yauma yad'ukum fayastajibuna bihamdihi wa tazunnuna illa bistum illa qalila, yaitu pada hari ketika dia memanggilmu dan kamu mematuhinya sambil memuji dan kamu mengira rasanya sebentar saja kamu berdiam di dalam kubur. Orang yang senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang senantiasa mensucikan Allah Subhanahu wa taala, maka dia senantiasa akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dengan panggilan-panggilan yang baik. Sampai kemudian kita tidak terasa, oh sudah giliran saya, sudah saatnya saya dipanggil. Orang ini senantiasa berdoa. Maka doa dalam ayat ini bukan dalam artian doa memanjat meminta, tapi doa dalam bentuk panggilan. Kalau Allah yang memanggil kita, bersegeralah untuk datang sebelum Allah yang mendatangimu di hari kiamat. Maksudnya paham, Pak? Kalau hari ini kita dipanggil untuk sholat menghadap Allah, datang. Karena nanti di hari kiamat bukan kita
yang mendatangi Allah, tapi Allah yang mendatangi kita dan para malaikatnya yang siap menghisap kita. Maka banyak-banyaklah datang menghadapi Allah di dunia agar Allah pun damai dan tentram menghadapimu di akhirat kelak. Yang keenam, doa itu adalah assalam, berisi dengan pujian-pujian. Makanya kita kalau kunut ya subuh ya, Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait, ya kan, dan seterusnya. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau ingin doanya diijabah, pahami 6 konsep doa dari Al-Qur'an. Ibadah, dia merupakan tauhidullah, ya, penghambaan kepada Allah. Kemudian dia adalah as-su'al, permintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian dia itu juga adalah al-isti'anah, ya, pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian dia adalah al-qaul, kata-kata, ya, sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian an-nida, dia juga merupakan panggilan Allah Subhanahu wa taala, dan assalam, memuji Allah Subhanahu wa taala. Inilah ya 6 bagaimana agar doa kita ini sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana Ustadz pandangan ulama terkait dengan doa ini? Kalau mau syurut qabulid doa, ini bukan syurut qabul syurut qabul bukan syarat sahnya salat, tapi ini syarat sahnya doa. Yang pertama harus ikhlas. Maksudnya apa? Doa itu tidak hanya dikala kita lapang, tapi juga dikala kita sempit. Orang yang lapang butuh doa agar dia tidak terlalu nyaman sehingga dia sombong dengan kelapangannya. Orang sempit butuh doa agar dia meminta agar dikuatkan oleh Allah sehingga tidak kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikala kita miskin maupun juga dikala kita kaya, kita butuh doa. Orang kaya butuh doa agar dia tidak lupa kepada yang memberi kekayaan. Ya Allah, mampukan aku untuk mensyukuri ini semua. Orang miskin juga butuh doa agar dia selalu ditabahkan oleh Allah Subhanahu wa taala menghadapi itu semua. Orang sakit, orang sehat juga butuh doa. Ya, jangan dipikir orang sakit doang yang didoakan, orang sehat pun harus didoakan. Jadi ikhlas itu seperti itu. Orang yang berdoa dalam keadaan ikhlas, maka dia tidak berdoa hanya dalam keadaan lapang, terlebih lagi dia di dalam kondisi sedang sempit. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan seringkali doa dikala kita sempit itu terjadi mukjizat-mukjizat Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan lupa berdoa dan harus ikhlas. Maka kata guru saya begini, janganlah meminta kepada Allah, kasarnya ya, jangan datang kepada Allah saat kamu butuh, ya, tapi datanglah kepada Allah Subhanahu wa taala walaupun kamu tidak merasa butuh. Nah, ini kasarnya begitu, ya. Kadang-kadang kita berdoa pas lagi butuh-butuhnya saja, ya. Maka kemudian Rasulullah SAW ingatkan, ta'arraf ilallahi firrakhai ya'rifka fisyiddah. Mendekatlah kepada Allah Subhanahu wa taala di saat engkau sedang bahagia lapang, maka Allah akan mendekat kepadamu dan datang kepadamu di saat engkau sempit dan sulit. Allahu Akbar. Itu kalau orang ikhlas berdoa. Jadi jangan berdoa saat-saat punya keinginan saja. Ya, saat-saat punya keinginan saja. Pengen dikasih anak soleh, berdoa. Anaknya sudah jadi soleh, dianya yang salah. Masya Allah ya. Hati-hati ya. Yang kedua, kalau ingin doa kita ini, syarat doa ini kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ta'atillah wa tarkil ma'asi. Taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan maksiat. Bagaimana maksudnya Ustaz? Gimana doanya mau diterima, Pak? Allahumma rzuqni
rizqan halalan thayyiban, ya Allah berikan aku rezeki yang halal dan thayyib. Tapi doa salat subuh di jam 7. Gimana ceritanya? Mungkin tidak bisa, ya. Ya Allah, anugerahkanlah aku anak yang saleh, yang taat kepada orang tuanya, yang selalu mendoakan. Tapi dia tidak pernah baca Quran, ya kan? Dia pengen anaknya saleh, tapi dia tidak pernah baca Quran. Nggak bisa doanya dijawab kalau begini, ya. Nggak bisa. Harus selaras antara taat dan tinggalkan maksiat. Makanya kemudian sekarang ini agak-agak unik, ya. Tiap bulan umroh tiap bulan, masya Allah. Dikit-dikit lagi kita lihat beritanya, umroh lagi. Tiba-tiba tertulis namanya pakai baju orange. Korupsi, masya Allah. Gak mungkin mau umroh, mau haji, ya, mau berkali-kali, tapi dia dari hal-hal yang bermaksiat kepada Allah, tidak diijabah, ya, tidak mungkin. Oke, ini yang kedua. Syarat diterimanya doa. Ikhlas, taat kepada Allah, dan tinggalkan maksiat. Ini 2. Yang ketiga, awalilah dengan ibadah. Ini konsep doa juga. Coba perhatikan. Habis kita sholat, itu kan sholat doa. Betul? Sholat adalah doa. Tetapi kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan kita kembali untuk berzikir dan berdoa lagi selepas sholat? Maknanya tempat berdoa yang terbaik adalah salah satunya setelah melakukan ibadah. Apalagi? Puasa. Puasa adalah ibadah. Di mana doanya orang-orang puasa itu paling mustajab? Menjelang buka puasa. Berarti habis ibadah doa. Bahkan kalau bapak, ibu, sahabatku semua rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, punya hajat, tiba-tiba di kantor ada kabar yang tidak menyenangkan hati, ya, penting, tapi kita tidak bisa, langsung sholat dulu, sholat hajat, baru berdoa. Jangan cuma dia melamun aja doa, mudah-mudahan aman, mudah-mudahan aman. Tidak bisa. Mudah-mudahan aman. Sholat dulu 2 rakaat, minta kepada Allah, ya Allah, Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Kau yang mendatangkan mudarat, kau yang mendatangkan manfaat. Tak ada mudarat, tak ada manfaat di langit maupun di bumi kecuali Engkau yang mendatangkan. Udah selesai masalah, tenang kita. Ya kan? Masya Allah. Masalahnya bukan di situ, Ustaz. Di mana? Enggak hafal doanya. Itu masalahnya di situ, Ustaz. Enggak hafal doanya. Ayo sudah, tidak apa-apa, tidak usah pakai doa-doa lah, tidak usah pakai doa Nabi, tidak usah pakai doa Quran. Terus apa, Ustaz? Doa sendiri aja. Bingung, Ustaz, kata-katanya apa? Ini kalau begini selesai masalahnya. Kalau tidak bisa lagi, pokoknya niatinlah buat itu, ya. Ya Allah, saya berdoa semoga, itulah pokoknya. Masya Allah, tabarakallah. Ya, jadi ya tidak bisa, harus sebaik-baik doa itu adalah doa yang kita khususkan. Contoh misalnya, ada orang meninggal. Boleh nggak kita mendoakan orang yang meninggal dengan umum? Lahu, kepadanya perempuan, kepadanya. Boleh. Tapi kalau disebutkan namanya khususan. Doanya lebih khusus. Seperti itu juga dengan hajat kita. Punya hajat apa? Anak, punya hajat apa? Kerjaan, punya hajat bisnis. Doa. Jangan pakai pesugihan, ya. Ini kan ada bercandaan, ya. Apalagi di Depok ini, Masya Allah, banyak sekali hal-hal yang unik, ya. Ada tuyul, ada pesugihan, ada apa lagi, Pak? Kata orang-orang, ini Indonesia kalau mau lunas hutangnya gampang, katanya. Kirim aja tuyul ke Bank Swiss, katanya. Masya Allah, tabarakallah. Na'udzubillah min dzalik, ya. Jadi awali dengan amal saleh. Baca Quran. Habis baca Quran itu ada diajarkan, Pak, kalau buka Quran di lembaran terakhir itu ada apa? Doa khatmil Quran. Doa khatam Quran. Maknanya apa? Setiap kita selesai baca Quran, berdoa, minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kapan lagi? Habis sedekah. Habis sedekah. Ibadah bukan? Ibadah. Ya, doa.
Ya Allah, mudah-mudahan sedekah ini menjadi amal jariah buat orang tua saya. Tuh, doa. Jadi habis ibadah doa. Begitu seterusnya. Kalau mau syarat qabulnya doa, lakukan amal soleh terlebih dahulu. Yang keempat, dan ini yang banyak kita lakukan tanpa sadar, hindari hal-hal yang haram, baik berupa makanan maupun juga yang minum. Ya, hindari hal-hal yang haram. Ini sekarang bahaya, Pak, karena kehalalan kita juga Masya Allah mulai sementara ya sedikit demi sedikit udah mulai menipis anunya, kepastiannya kan gitu. Banyak hal-hal yang sudah mulai, misalnya ya, ini kan baru-baru ya, ada seorang panggilannya Habib ya, diundang ke salah satu stasiun TV, tanya, apa sih, kenapa sih MUI itu kok diskriminasi ya atas nama hewan, misalnya anjing gitu. Boleh nggak saya buka warung namanya warung anjing, tapi isinya adalah mie ayam? Apa salahnya? Kan isinya mie ayam, namanya doang yang mie anjing. Boleh, betul nggak Pak? Secara logika dia, oh iya juga ya, nggak boleh dong. Sekarang dia bilang, saya tanya ke MUI, anjing ya itu makhluk Allah atau bukan katanya. Nah coba Bapak jawab, makhluk Allah atau bukan? Makhluk Allah. Terus kenapa kita mendiskriminasi makhluk Allah? Bukankah semua makhluk Allah itu harus kita samakan? Kenapa dia tidak boleh dikasih nama? Padahal dia makhluk Allah. Kenapa Allah ciptakan itu makhluk, tapi kemudian kita hinakan? Bukankah kita menghina Allah? Oh, Masya Allah. Masya Allah. Ini kalau konsep-konsep begini semua habis kita. Ya. Apalagi dia bilang, boleh nggak saya buat permen buat anak-anak kecil yang lucu, warna-warni, tapi bentuknya misalnya babi, bentuknya misalnya anjing, boleh nggak Pak? Nah, kok MUI nggak bolehin? Nah katanya dia begitu. Ini nggak boleh seperti ini nanti kita bisa jadi negara-negara apa katanya lah. Gitu. Nah singkat jawabnya kalau begini, ya orang-orang seperti ini kan pakai logika semua. Ya jawabannya adalah tarkul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Ya, meninggalkan kerusakan lebih diutamakan daripada manfaat. Ya kan? Kalau kita lihat ya, di situ ada kemaslahatan sebenarnya, di mana kita menganggap semua makhluk itu sama. Tapi lama-lama orang-orang itu akan berpikir, oh ini warung anjing namanya. Anak-anak kita akhirnya tahu, oh warung anjing boleh, berarti makan anjing boleh. Ya, makan permen babi boleh, berarti makan babi boleh. Itu namanya pendidikan. Nah, tidak bisa seperti itu. Ya, Masya Allah tabarakallah. Jadi menentukan sebuah hukum boleh atau tidak, itu tidak bisa dengan satu perkataan hadis, satu qaul, tidak bisa. Harus dihubungkan antara satu kaidah dengan kaidah yang lain dan melihat suatu kondisi masyarakat. Itu baru konsep namanya, bukan apa. Masya Allah tabarakallah. Nah itu ya, menghindari hal-hal yang haram. Suatu ketika ada sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan safar. Safar diijabah nggak doanya Pak? Diijabah. Safar itu doanya diijabah. Apa yang diijabah? Doa orang tua terhadap anaknya, doa orang yang melakukan safar, doa orang yang terzalimi. Diijabah doanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mustajab. Tapi kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, fa anna yustajabulah, tidak akan diijabah doanya. Kenapa? Wa malbasuhu haram, pakaiannya pakaian haram, wa mashrabuhu haram, minumannya minuman haram. Bukan minuman haram dalam konteks diharamkan, tapi dia minum sesuatu yang halal tapi didapatkan dari yang haram. Wa mat'amuhu haram, dan dia juga makan makanan dari yang haram. Fa anna yustajabulah, tidak diijabah. Maka hati-hati. Jangan-jangan anak-anak kita di rumah kita hari ini tidak ada ketenangan, bukan karena kurang harta, bukan juga karena kurang ilmu, tapi banyak hal-hal yang haram, yang syubhat masuk ke dalam rumah kita.
sehingga ketenangan, kedamaian itu Allah cabut dari rumah-rumah kita semuanya. Maka jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah syarat qabulid doa, diterimanya doa kita. Ikhlas, kemudian ya menjalankan taat kepada Allah, meninggalkan maksiat. Yang ketiga adalah awalilah dengan ibadah. Yang keempat, hindari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Enggak mungkin kita mengangkat tangan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala meminta sementara ada hijab keharaman antara kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yakinlah bahwa doa itu bukan hal yang sepele. Bahkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah berkata dalam sebuah qaulnya, ya, perhatikan perkataan daripada Umar bin Khattab. Apa kata Umar bin Khattab? Aku tidak mementingkan ya bagaimana doaku diijabah atau tidak.